Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Hartati dari Universitas Patria Arta dengan jurusan Keperawatan NIM 2430115. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir ulangan tengah semester dengan matkul psikososial dan budaya dalam keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan konsep sehat sakit menurut budaya Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke topik tersebut, mari kita mengetahui sedikit konsep sehat sakit secara umum. Nah, jadi konsep sehat secara umum adalah sumber dari kehidupan yang menunjukkan sebuah kondisi sehat tanpa ada kelemahan baik secara fisik, mental maupun sosial, dan juga jasmani, rohani, dan emosionalnya. Baik, selanjutnya konsep sakit. Nah, konsep sakit ini keterbalikan dari konsep sehat, yaitu keabnormalan atau gangguan fungsi pada jasmani, rohani, sosial, spiritual, intelektual, dan emosionalnya. Nah, sedangkan perilaku sehat sakit adalah seseorang yang sebelum sakit bisa menjalankan aktivitasnya secara normal, seperti menyapu, mencuci, menonton TV, dan lainnya. Nah, ketika sakit, seseorang ini tidak bisa lagi beraktivitas secara normal dikarenakan mungkin kecapean, masuk angin, atau demam, dan yang lain-lainnya yang bisa menyebabkan ketidakefektivitasan beraktivitas. Nah, teman-teman, kan kita sudah mengenal bagaimana konsep perilaku sehat sakit secara umum. Nah, jadi topik yang kedua yaitu kita akan membahas konsep perilaku sehat sakit menurut budaya Jawa Tengah. Tapi sebelum itu, kita akan mengenal sedikit apa itu Jawa Tengah dan dari provinsi mana Jawa Tengah tersebut. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan ibu kota di Semarang. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ketiga terpadat di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. 13,58% penduduk Indonesia tinggal di provinsi ini loh, teman-teman. Rumah adat di Jawa Tengah adalah rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah adat Jawa yang menggambarkan hidup rukun dan seimbang. Tiang utamanya melambangkan kekuatan, dan atapnya menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Sedangkan salah satu tari tradisional dari Jawa Tengah adalah tari serimpi. Tari serimpi merupakan tarian sakral keraton Jawa yang menggambarkan kelembutan, keanggunan, dan keharmonisan. Gerakannya yang lembut mencerminkan filosofi hidup penuh kesabaran, kedamaian, serta keseimbangan antara lahir dan batin. Senjata tradisional khas Jawa Tengah adalah keris. Keris, senjata tradisional Indonesia yang punya makna dalam, dibuat oleh empu, orang yang ahli dan dihormati, bukan cuma untuk bertarung, tapi juga dipercaya membawa kekuatan dan pesan leluhur. Nah, bagi kamu pecinta alam seperti laut yang indah, kamu bisa datang ke Karimun Jawa di Kabupaten Jepara. Tempat ini menyediakan panorama laut yang sangat bagus loh. Di sini, kamu bisa snorkeling dan diving seru melihat terumbu karang warna-warni dan ikan-ikan lucu di bawah laut. Airnya jernih, pantainya bersih, dan alamnya masih alami. Tempat yang cocok banget buat belajar sambil bermain di alam terbuka. Bagi kamu yang menyukai suasana udara yang sejuk, maka dataran tinggi Dianglah yang tepat untuk dikunjungi. Dataran tinggi Diang berada di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Tempat ini sering disebut negeri di atas awan karena berada di ketinggian dan udaranya sangat sejuk. Di sini, kita bisa melihat telaga warna, kawah aktif, dan candi kuno. Selain wisatanya, Dieng juga terkenal makanan khasnya loh, seperti mie ontlok. Untuk tempat wisata bersejarah,
kamu bisa mengunjungi Candi Borobudur. Candi ini terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram kuno. Candi ini dibuat dari batu andesit, yaitu batu dari gunung berapi. Disusun tanpa semen, batu-batu ini membentuk relief dan arca Buddha yang menakjubkan hingga kini. Bagi kamu yang ingin memperdalam pengetahuan sejarah masa kolonial Belanda, Lawang Sewu lah cocok untuk dikunjungi. Terletak di kota Semarang, tepatnya di Kompleks Tugu Muda. Lokasinya mudah dijangkau karena berada di pusat kota dan dekat dengan stasiun Tawang. Dibangun tahun 1904 oleh Belanda, Lawang Sewu dulunya adalah kantor perusahaan kereta api. Namanya berarti 1000 pintu karena memiliki banyak pintu dan jendela. Halo teman-teman, nah kita sudah berada di topik utama, yaitu penjelasan tentang perilaku konsep sehat sakit menurut budaya Jawa Tengah. Nah, di sini kita akan mulai dari konsep sehat. Nah, konsep sehat menurut Jawa Tengah itu ada 3. Yang pertama yaitu waras. Nah, waras ini artinya sehat secara jasmani ataupun fisik. Nah, orang yang waras ini biasanya bisa melakukan aktivitas dan bekerja tanpa ada kendala apapun. Nah, yang kedua yaitu selamat atau selamat. Nah, kalau selamat ini orang-orang yang bebas atau jauh dari roh-roh jahat ataupun konflik sosial. Nah, jika kita ingin jauh dari roh-roh jahat atau konflik sosial, kita tuh patuh terhadap peraturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan di suatu lingkungan pedesaan ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu adem ayem. Nah, itu menyangkut pada psikologis atau batin kita. Nah, itu adalah seseorang yang mempunyai perasaan tentram, damai. Baik, kita masuk ke konsep sakit. Nah, konsep sakit ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama naturalistik dan yang kedua supranatural. Nah, kalau naturalistik itu penyakit yang bisa dijelaskan penyebabnya seperti masuk angin, salah mongso ini seperti penyakit karena pergantian musim. Yang ketiga yaitu kecapean. Nah, sedangkan spiritual, nah ini penyakit-penyakit yang berhubungan seperti sawan atau ketempelan roh-roh halus. Ini biasanya terjadi pada anak kecil atau bayi yang baru saja mendatangi tempat-tempat sakral seperti pemakaman, tempat doa, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu santet atau guna-guna. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan karena kiriman orang, seperti kalau dia iri, macam dengki kepada orang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kualat. Nah, penyakit ini karena melanggar norma atau peraturan yang sudah ditetapkan, kayak seperti durhaka kepada orang tua atau melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di tempat-tempat sakral tersebut. Di perilaku sehat sakit. Nah, yang pertama yaitu perilaku sehat. Nah, biasanya orang Jawa ini bisa menjaga kesehatannya agar beraktivitas dengan lancar. Biasanya mereka mengonsumsi jamu-jamu seperti kunyit, kencur, brotowali, dan meminum telur ayam kampung secara mentah. Nah, sedangkan perilaku sakit biasanya mereka mengunjungi orang pintar. Nah,
orang pintar tersebut biasanya melakukan pengobatan dengan cara mendoakan kliennya atau memberikan air putih yang sudah dibaca-baca oleh orang pintar tersebut. Nah, yang kedua yaitu selamatan. Nah, selamatan ini biasanya untuk mendoakan orang yang sakit agar segera sembuh. Nah, yang ketiga yaitu ruwutan. Nah, ruwutan ini biasanya orang-orang yang mensucikan diri dan membuang hal-hal yang negatif yang bisa membuatnya sakit. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu ganti nama. Nah, biasanya mereka yang ganti nama ini biasanya orang yang sakit-sakitan terus-menerus padahal sudah mengunjungi orang pintar, ruwutan, selamatan, dan lain-lainnya, tetapi penyakitnya belum kunjung sembuh. Jadi mereka itu disarankan untuk mengganti nama agar sembuh dari penyakitnya.